Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, bagaimana semua kabarnya? Apakah baik-baik saja? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah kalau semuanya masih dalam keadaan sehat. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam room Zoom Meet ini guna melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang menderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Satya selaku pengajar pada hari ini, dan adapun materi yang saya akan bawakan yaitu komponen-komponen elektronika dasar. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu komponen-komponen elektronika dasar? Oke, mungkin belum ada yang tahu. Jadi di sini saya akan memberitahu apa sih itu komponen-komponen elektronika dasar. Jadi, komponen-komponen elektronika dasar adalah bagian-bagian kecil yang digunakan untuk membuat perangkat elektronik. Mereka termasuk resistor, kapasitor, induktor, transistor, dioda, dan lain-lain. Setiap bagian-bagian memiliki tugasnya masing-masing dalam mengatur listrik di dalam perangkat elektronik. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan beberapa komponen-komponen elektronika dasar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen elektronika dasar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar komponen-komponen elektronika dasar. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke dalam materi. Tunggu, saya akan memberikan layar. Nah, jadi kita akan pelajari komponen-komponen elektronika dasar. Yang pertama, apa sih itu elektronika? Nah, elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, komponen elektronika juga terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Apa sih itu komponen pasif? Nah, jadi komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya berfungsi apabila mendapatkan sumber arus dari luar. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC. Kita masuk ke komponen-komponen dasar elektronika. Ada yang pertama itu ada resistor. Nah, resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi arus dalam suatu sirkuit elektronik. Mereka memiliki nilai resistansi yang menentukan seberapa besar hambatan terhadap aliran arus. Resistor memiliki berbagai jenis, termasuk resistor tetap yang nilai resistansinya tetap. Ada juga resistor variabel yang nilainya resistansinya dapat diatur, dan juga ada potensiometer jenis resistor variabel yang dapat diatur secara manual.
Simbol resistor biasanya terdiri dari sebuah kotak dengan garis-garis yang melintang di dalamnya dan nilai resistansinya dapat dinyatakan dalam bentuk kode warna. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah gambar resistor. Kita masuk ke komponen yang kedua, ada kapasitor. Nah, kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan energi dalam sirkuit. Mereka terdiri dari plat yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Kapasitor memiliki berbagai jenis termasuk elektrolitik, keramik, dan polyester. Simbol kapasitor biasanya terdiri dari dua garis sejajar yang mewakili plat kapasitor dengan panjang garis yang menunjukkan kapasitansinya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa macam kapasitor. Oke, lanjut kita ke komponen yang ketiga, yaitu ada induktor. Nah, induktor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan energi dalam medan magnetik saat arus mengalir melaluinya. Mereka terdiri dari lilitan kawat yang membentuk medan magnetik saat arus mengalir melalui mereka. Induktor memiliki berbagai jenis termasuk toroid, serabut, dan lilitan. Simbol induktor biasanya terdiri dari serangkaian lilitan kawat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini ada gambar berbagai macam induktor. Nah, oke, lanjut kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu dioda. Dioda sendiri adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus mengalir hanya ke satu arah. Mereka memiliki dua terminal, yaitu katoda dan anoda. Dan mereka biasanya digunakan sebagai penyara atau sebagai komponen perlindungan dalam sirkuit elektronik. Jenis-jenis dioda meliputi dioda Zener, dioda Schottky, dan dioda penyara. Simbol dioda adalah segitiga dengan sebuah garis panjang yang menandakan katoda. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk dari dioda. Oke, kita lanjut ke transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan sebagai penguat sinyal atau saklar dalam sirkuit elektronik. Mereka memiliki tiga terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Dan mereka dapat berfungsi sebagai penguat arus atau penguat tegangan. Jenis-jenis transistor meliputi BJT atau bipolar junction transistor. Ada juga FET atau field effect transistor dan juga ada MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Simbol transistor terdiri dari tiga biji yang saling terhubung. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah berbagai macam transistor. Oke, baik, kita lanjut. Dan yang keenam itu ada IC atau Integrated Circuit. Nah, IC sendiri adalah rangkaian terpadu yang terdiri dari sejumlah besar komponen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor yang terintegrasi dalam satu chip silikon. Mereka merupakan bagian penting dari teknologi modern dan digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari ponsel cerdas hingga komputer. Jenis-jenis IC meliputi IC analog, digital, dan microcontroller. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah gambaran dari integrated circuit. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, di sini saya ingin bertanya, apakah semua sudah mengerti apa itu komponen-komponen elektronika dasar? Oke, jadi
saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kan katanya teman-teman sudah mengerti. Jadi di sini saya ingin bertanya ulang, apa itu resistor dan apa itu kapasitor menurut pemahaman kalian sendiri? Ada yang bisa menjelaskan ulang tergantung pemahamannya? Silakan Resen. Oke, untuk Amiruddin dipersilahkan. Baik Pak, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu resistor dan juga kapasitor. Menurut pemahaman saya, resistor itu seperti pengatur laju lalu lintas listrik di dalam sirkuit Pak. Sedangkan untuk kapasitor ialah bagian elektronik yang menyimpan dan melepaskan energi dalam sirkuit. Mereka terbuat dari dua plat yang dipisahkan oleh bahan isolator Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Amiruddin. Sudah sangat bagus. Oke, jadi saya akan menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini, yaitu jadi mengetahui bagaimana komponen-komponen dasar elektronika bekerja dan fungsi mereka sangat penting dalam dunia teknologi saat ini. Tidak hanya tentang mengerti dasar-dasar elektronika, tetapi juga kita mampu untuk memperbaiki perangkat elektronik yang rusak dengan pemahaman yang kuat tentang komponen seperti resistor, kapasitor, dan transistor. Seseorang bisa merancang dan membuat rangkaian elektronika yang efisien dan handal. Ini juga membantu seseorang memilih komponen yang tepat untuk memaksimalkan kinerja sistem dan menjaga keamanannya. Belajar tentang komponen elektronika dasar juga membuka peluang untuk inovasi karena pemahaman yang mendalam tentang mereka bisa memunculkan solusi elektronika yang baru dan canggih. Nah, jadi mempelajari komponen dasar elektronika bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga kita memahami dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ingin mencari tahu apa itu komponen-komponen dasar elektronika dasar, bisa mencari di internet atau di manapun itu, mau di makalah ataupun jurnal-jurnal internasional. Nah, untuk sebelum melakukan penutupan, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Saya mengabsen dengan cara men-screenshot layar. Jadi yang tidak aktif kameranya saya tidak anggap hadir ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.